Bro, pernah nggak lo ngerasa hidup ini kayak ujian yang nggak ada selesai-selesainya? Pajak naik, korupsi nggak ada habisnya, harga barang makin gila, jalanan macet tiap hari. Kadang gue mikir, kok hidup kayak begini terus ya? Gue paham bro, capek banget rasanya. Nggak heran banyak netizen bilang, hidup cuma sekali. Kenapa dilahirin di negeri Wakanda ini? Atau kata-kata yang sempat viral dulu, kabur aja dulu. Mungkin saking muaknya dengan kebijakan yang sama sekali nggak bijak buat rakyat. Dan yang bikin makin berat kita ini laki-laki. Dunia seakan-akan naruh semua beban di pundak kita. Harus selalu kuat, nggak boleh jatuh, nggak boleh lemah. Padahal kalau boleh jujur, kita juga manusia bro. Kita juga bisa nangis, bisa hancur, bisa capek. Belum lagi kita lihat berita tentang ATM yang dibekukan pemerintah, pajak daerah ada yang sampai 1000%, kebijakan loyalty lagu, yang rata-rata nggak ngotak, asli nggak ngotak. Rakyat lagi susah-susahnya, lagi berjuang bukan disupport, malah diinjek. Masalah laki-laki dan kondisi negeri. 1. Pajak dan tekanan ekonomi. Gaji naiknya tipis tapi harga kebutuhan sehari-hari melesat. Pajak naik sana-sini, tapi rakyat kecil jarang merasakan manfaatnya. Kayak lo beli tiket nonton bioskop mahal, tapi pas filmnya jalan, kualitasnya jelek. Lo bayar, tapi lo nggak dapat apa yang lo harapin. 2. Korupsi dan hilangnya kepercayaan. Berita korupsi kayak sinetron bersambung, bro. Selesai satu episode, muncul lagi yang baru. Dan itu terus berulang dengan nominal yang gede banget. Lo bayangin, kita kerja banting tulang, bayar pajak, tapi ada orang yang enak-enakan, joget-joget, ngambil jatah rakyat. Lo lihat kan beritanya? Emang bajingan. Gue lebih salut sama seorang ayah yang nyari nafkah ngojek dari pagi sampai malam buat memenuhi kebutuhan keluarganya. Gue paham banget bro, itu bikin kita muak. 3. Kemiskinan dan ketidakadilan. Banyak rakyat yang masih kesulitan makan, sekolah, atau sekedar punya rumah layak. Sementara segelintir orang hidup mewah dari uang rakyat. Kayak lo lagi main bola, tapi lapangannya miring. Satu tim harus lari nanjak terus, sementara tim lain tinggal duduk santai, nunggu bola nyamperin. Gue ada cerita tentang seorang ayah sederhana. Ada seorang pria bernama Mamat. Dia kerja keras tiap hari, naik motor tua, berangkat pagi pulang malam, kadang hujan-hujanan, kadang panas-panasan, gajinya pas-pasan, sebagian habis buat bayar pajak dan cicilan. Satu malam, anaknya nanya, "Ayah, kenapa kita nggak bisa hidup kayak orang-orang kaya di TV?" Mamat diam sebentar, terus jawab, "Nak, mungkin ayah nggak bisa kasih kemewahan, tapi ayah bisa kasih kamu satu hal. Contoh untuk tetap berjuang, meskipun dunia ini nggak adil." Dan bro, itu yang bikin dia terus jalan. Karena buat seorang ayah, kekuatan datang dari orang yang dia cintai. Kalau kita lihat ke belakang bro, bangsa ini lahir dari perjuangan yang nggak gampang. Dulu para pejuang kita lawan penjajahan dengan bambu runcing. Mereka miskin, lapar, tapi punya semangat yang luar biasa. Sekarang, musuh kita bukan lagi penjajah asing, tapi kesulitan hidup, ekonomi yang berat, korupsi yang merajalela, kemiskinan yang kayak dibiarkan. Kalau dulu musuhnya jelas, Belanda, Jepang, sekarang musuh kita kadang nggak kelihatan, tapi justru ada di sistem yang harusnya melindungi kita. Tapi ingat bro, kalau dulu para pejuang bisa bertahan dengan senjata sederhana, masa kita yang hidup di era modern ini nyerah cuma karena tagihan listrik atau harga beras naik? Gue paham beratnya, tapi darah pejuang masih ada di kita. Semua masalah pasti ada solusinya, mungkin 5 cara ini bisa jadi solusi buat kita. 1. Kendalikan yang bisa lo kendalikan. Sistem kadang bikin kecewa, tapi lo masih bisa atur keluarga lo, keuangan lo, dan pikiran lo. Jangan buang energi buat hal yang nggak bisa lo ubah. 2. Perkuat diri kayak otot, jadi kuat karena beban. Sama kayak hidup, makin berat masalahnya, makin besar peluang lo jadi kuat. 3. Cari jalan alternatif. Skill baru, usaha sampingan, investasi kecil-kecilan. Jangan andelin satu pintu rezeki. 4. Bangun lingkaran sehat. Jangan hadapin semua sendirian. Cari teman curhat, komunitas positif, atau mentor. 5. Pegang tujuan besar. Lihat wajah orang tua, istri, atau anak lo. Itu alasan kenapa lo harus terus berdiri. Bro, gue tahu hidup ini makin keras. Pajak naik,
korupsi nggak kelar-kelar, kemiskinan seakan nggak ada ujungnya. Tapi ingat, kita punya dua pilihan, nyerah atau terus jalan. Kalau dulu bangsa ini bisa merdeka dengan bambu runcing, masa kita kalah sama rasa putus asa? Gue paham capeknya, tapi gue percaya lo jauh lebih kuat dari yang lo kira. Jadi bro, jangan berhenti. Bangun lagi tiap kali jatuh. Karena laki-laki sejati bukan berarti nggak pernah jatuh, tapi dia selalu bisa bangkit. Kalau video ini bikin lo semangat, bagikan ke teman-teman lo. Subscribe biar kita bisa terus ngobrol kayak gini. Dan selalu ingat bro, masalah itu bukan penghalang, tapi jalan menuju versi terbaik dari diri lo. Stay strong.